nggak benar atau benar? Nih, coba buat partisinya 3.000 orang yang nonton ya, 905 di Goy, 2.000 di TokTok. Benar apa benar? Nggak mungkin kita punya anak perfect. Nggak mungkin kita punya anak sempurna. Benar nggak? Pasti ada aja, ya. Nggak mungkin kita pengen menjelekan anak kita, misalnya belajarnya kurang, atau dia sosialnya kurang, atau dia kuper, atau secara fisik dia nggak cakep, atau secara perilaku attitude-nya dia kurang. Tapi segimana buruk anak kalian, segimana cacat anak kalian, itu tetap anak kalian. Benar atau benar ibu-ibu? Ya. Kalau gua kan bencong, ya kan, susah punya anak. Tapi gua sebagai anak, ya, gua pernah di posisi kayak yang gue pengen gitu membangkang, gue pengen gitu kurang ajar. Tapi gue mikir lagi, kasihan orang tua gue, cuma punya gue sama cici gue, ya kan. Jadi gue lebih ke flashback gitu. Kalau gue marah, gue bilang sama keluarga gue, udah gue menghilang dulu, ya. Gue tenang dulu emosional. Nanti pasti gue minta maaf gitu. Pasti gue kayak yang udahlah ya, yang kemarin-kemarin maaf karena aku lagi emosi atau salah paham atau gimana. Karena gimana apapun kita seorang anak, harusnya kita duluan yang meminta maaf. Betul apa betul ibu-ibu, ya. Kadang-kadang ibu-ibu mikir gini loh. Kita sebagai ibu sudah melahirkan, sudah menyusui, sudah bayarin sekolah, sudah pagi-pagi nyetrika, kasih makan, ngepel, nyuci baju, ya kan, segala macam. Terus anaknya kurang aja, terus ibu-ibu yang harus harus minta maaf duluan. Nggak jengkel, nggak gondok. Bener apa bener? Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang ngebully ibu, itu udah dari dasarnya salah, ya. Karena apa? Anak kecil, ya, anak remaja masih bisa dibimbing. Lah ibu-ibu yang melahirkan kalian, yang kasih kalian makan, kasih kalian pendidikan, kasih kalian kasih sayang. Gimana mereka mau Mungkin cara mereka bisa dirubah. Ya, ini supaya menjadi guys, contoh atau mungkin teguran buat kalian juga, ya. Mungkin kalian keras orangnya, ya. Ini ibu-ibu, kalian introspeksi, ya. Ibu-ibu, maaf ya. Aku bukannya pengen menegur kalian, mungkin salah satu dari kalian secara keuangan kalian nggak kurang gitu. Karena satu income, pasti cuman kebanyakan suaminya yang kerja, ibunya cuman di rumah, jadi rumah tangga. Jadi secara finansial kalian nggak freedom, ya kan. Ketiga, udah capek, semua pekerjaan rumah kalian urusi. Untung kalau kalian punya pembantu. Kalau enggak, ya kan. Terus ketiga, ya, anak-anak sekolah ada bandel-bandelnya, ada sifat-sifatnya yang nakal. Terus kalian kayak yang, gue nggak bisa rubah anak gue, itu sifatnya. Tapi gue sebagai ibu, gue nggak bisa ngebiarin juga gitu loh anak kita seperti itu. Karena pasti seorang ibu pengen berharap anaknya nanti ke depan bisa menjadi seseorang, menjadi orang nanti di besar nanti gitu kan. Benar atau benar ibu-ibu? Ya. Jadi ceramah nggak tuh, ya, ibu duk-duk. Gue mah agak punya anak. Gue udah bilang gue membencong, ya kan. Terus kelima, ya mohon maaf nih ya, kalau misalnya kalian punya masalah dengan suami kalian, ya pasti kan kalian juga punya pasangan, mungkin kerja melulu, ya kan, kurang harmonis. Karena kan kalau pernikahan pasti ada jaraknya, kayak yang setahun 2 tahun lagi hot-hotnya, udah 5 tahun kayak ya kan, udah nggak berkomunikasi. Bener apa benar? Kalian kalau ngomong juga cuma Pak udah ditransfer. Ya. Secara komunikasi juga kalian kurang sama suami-suami kalian, ya kan. Kalian juga udah ya udahlah, bapak mau ngapain, pokoknya ibu melakukan tugasnya. Kalian karena udah lupa dengan
diri kalian sendiri. Kalian itu adalah wanita, guys ya. Wanita yang perlu dicintai, perlu kasih sayang, perlu dihargai, ya. Gitu loh. Bener apa ibu-ibu? Ya. Apa kita harus bikin persatuan ibu-ibu? Hah? Oke. Pokoknya aku udah menggaris besari ya. Jadi kita harus mengerti bahwa anak-anak ini mau secacat apapun kita harus menyayangi dan mengasihinya dia. Sebagai ibu-ibu, kita cuma perlu dihargai, dicintai, ya kan? Ini loh mama gitu kan. Benar? Benar ibu-ibu, ya kan? Oke, sekarang ke bagian barbarnya ya guys. Jadi kenapa orang-orang ini ikut campur Fitri Sauteru, ya, Marisa Ica, ya, Bang Rasman, ya, Fadel. Kalau yang lain-lain gue nggak mau sebut, Isa Zega, ya. Kenapa mereka sekejam itu ingin memecahkan persatuan ibu dan anak, ya guys. Oke lah, yang tadi aku udah ceritakan. Pasti ibu dan anak ada aja lah, nggak mungkin kita sehari-hari happy terus ya kan, pasti ada up and down-nya ya, ada senengnya, ada kelahinya, ada sedihnya ya, ada travelingnya, ada di rumahnya gitu. Jadi ada momen-momen pasti yang membuat kita kuat atau membuat kita hancur ya kan gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang ini sebenarnya keji karena apa loh, kebanyakan orang-orang yang sedang menyakiti Nikita ya, menyakiti Loli secara nggak langsung, mereka menyakiti Loli loh ya. Kalau Nikita oke lah, dia umur 30 ke atas, dia udah set. Loli ini umur 17 tahun ke atas loh ya. Ini orang-orang yang ikut campur dan secara nggak langsung mensupport kelakuan anak itu ya. Kalian ini adalah benar-benar dakjal. Karena apa? Kalian membuat Loli seperti alat untuk membalas dendamkan perasaan kalian, ya. Itu nggak baik. Karena apa? Kalian tidak ada di situ waktu Loli lahir. Kalian tidak ada di situ waktu Loli sekolah. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita cerai. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita sakit, ya. Kalian tidak ada di situ. Ya, bukannya gua ngebela Nikita ya. Sampai detik ini pun aku netral. Karena apa? Nikita salahnya mungkin dia emosi, orangnya keras, orangnya BB gitu ya. Loli ini mungkin orangnya ya hampir 11. Ya buah nggak jatuh dari anaknya, dari ibunya, ya, dari pohonnya. Ya. Kita bisa lihat, kita bisa itu, tapi kita cuma bisa menilai, tapi jangan juga kita bully karena ini tetap permasalahan ibu dan anak ya guys. Dan gue ini kaget ya. Gue kan punya akses ya guys ya. Buat yang tahu-tahu aja, ada program dari Israel ya. Namanya apa ya? Pokoknya tablet gitu, gue lupa namanya. Thank you Setya. Aduh, dikasih galaksi loh aku. Nanti aku disangkanya ngomong-ngomongnya cuma sawer-sawer doang ya. Jadi itu ada program tablet di Israel, kita bisa ngelacak address, kita bisa ngelacak chatan, tapi itu lebih ke cyber gitu loh. Jadi aku nggak bisa buktiin karena nanti jadinya illegal access ya gitu loh. Tapi aku bisa baca dan aku bisa tahu titik si Fitri di mana ya, si Ica Marisa di mana, aku bisa tahu. Makanya kemarin aku bilang si Isa Zega tuh udah pulang, si Isa Zega tuh udah pulang ya kan. Gitu. Jadi aku tahu bahwa Loli ini ada, guys, kalian tahu nggak Loli itu ada kasus tersangka. Coba ibu-ibu sama bapak-bapak ya, sama Hompim Palium Gerambeng kebanyakan di sini kan. Kalau bapak-bapak nggak mungkin di sini deh. Kalian tahu nggak Loli itu ada kasus laporan dia udah jadi tersangka. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu loh ya.
Jadi Loli ini ya, ini sedikit aku sedikit kaget ya. Jadi Loli ini dilaporin sama Nikita Mirzani karena apa? Status aborsi ya, status sebagai anak kecil ya, dia tidak boleh melakukan apapun yang dia lakukan, harusnya minta izin ke orang tuanya ya kan. Jadi ada hal-hal medis, ada hal-hal yang mungkin dia belum bisa melakukannya. Jadi kenapa ya, gue kagetnya kok tersangkanya dari tanggal 2 Desember loh guys. Tanggal 2 Desember 2020 ya, Loli itu sudah menjadi tersangka dari kasusnya Nikita. Itu gue kaget kayak, hah? Gue kira si Loli jadi tersangka dari siapa yang mau ngelaporin dia gitu ya. Makanya gue kagetnya, kok bisa? Iya ya. Ternyata gue mikir-mikir, oh. Tapi ini nggak di up di media ya, baru aku nge-up karena aku ya apa? Aku harus kalian harus lihat gitu. Kenapa sih bisa sampai seheboh ini gitu loh? Ternyata nih kita ini udah tahu kalau misalnya Loli di rumah aman itu tidak aman ya. Karena ya mungkin di rumah aman itu direhab sama anak-anak yang bermasalah lainnya ya. Mungkin benar, aku tidak bisa diduga di sana ada anak-anak yang direhab karena narkoba, anak-anak karena prostitusi ya kan, kita nggak tahu ya guys. Kita nggak tahu di lembaga itu disamakan sama siapa, karena anak-anak bermasalah, anak-anak yang punya physical, emotional help mungkin disatuin di tempat yang sama ya. Jadi aku itu cuman mikir, kok bisa gitu sini kita sampai ngelaporin Loli, kok bisa gitu loh ya. Tapi gue mikir-mikir, kadang-kadang seorang ibu harus tega memberikan anaknya pelajaran sekarang ya, mumpung dia masih bisa dipegang gitu loh guys ya, daripada nanti mohon maaf ya sejelek-jeleknya nanti Loli jadi pemabuk, Loli narkobaan, Loli jadi ya bisa jadi yang enggak ya. Bener nggak guys? Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan, ini ibu-ibu yang zaman dulu ya, yang umurnya mungkin 40-50an tahun, kalian masih nyubit anak kalian masih setrap anak kalian masih ngerem anak kalian di WC gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak minta maaf sama mama, kamu nggak boleh keluar dari WC. Benar apa benar ibu? Ya, karena apa? Kita nyubit aja kita yang sakit ya. Bener nggak guys? Ibu-ibu yang nyubit anaknya gitu, gemes, kita yang sakit. Ibu-ibu yang sakit ya. Maaf ya, aku jadi ibu duk-duk sekarang ya. Bener nggak? Lu jewer, lu gampar anaknya, lu yang nangis. Bener nggak? Ya, karena apa? Mama tuh nggak mau nampar kamu nak. Ya, mama tuh nggak mau nyubit kamu. Ya, ya kan? Kalian yang lewatin, tapi kalian yang ngegampar. Ya. Ya, jadi kalian tuh harus lihat dulu ini tuh prospeknya apa gitu loh guys. Ya, kenapa sih bisa sampai segini? Karena nih kita tuh sayang sama anaknya. Nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya sampai sekarang tuh masih dipertahankan gitu loh, ya. Bahwa dia yang menaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak itu. Masa gue yang mau bunuh anak itu? Coba, benar nggak? Benar ibu-ibu? Ya, kalian yang udah capek mengandung 9 bulan, kalian yang menaruhkan nyawa kalian waktu di ruang operasi atau persalinan. Masa boya kalian yang mau bunuh anak kalian? Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini ya, maaf nih, kalau nih kita caranya mungkin terlalu barbar ya. Gua nggak tahu, mungkin bener nggak dikasih makan atau apa, itu isu-isu ya lah ya. Tapi ujung-ujungnya Loli masih ke UK guys. Ya. Kalau misalnya Nikita Mirzani nggak sayang sama anaknya, ya, udah mati Loli. Ya. Udah jadi gelandangan, udah di lampu merah kayak yang jadi pargoy gitu kan, ngamen-ngamen kan.
Siapa sih yang nggak tahu Nikita Mirzani, ya? Kalau misalnya dia pengen Loli bebas gitu, bisa. Thank you Kimberly, ya. Coba. Kalau misalnya dari awal emang Nikita Mirzani nggak sayang sama Loli, udah mau dia keluar dari rumah, ya, mau dia nggak sekolah, mau dia makan, mau dia pacaran sama siapa, karena itu dasar dari pedulinya seorang ibu, ya. Kita nggak boleh nyalahin anaknya juga. Karena apa? Loli ini mungkin di Jakarta terlalu banyak pengaruh, ya guys, dari lingkungan, mungkin dari tekanannya juga. Ya, jadi jangan disalahkan Lolinya, jangan disalahkan ibunya. Kita harus mendoakan dan mensupport secara positif. Ya. Karena kebayang nggak guys, kalau kalian di tempatnya Nikita Mirzani, itu anak kalian, ya. Ya, itu anak kalian. Kalian udah sekolahin, kalian udah besarin, terus anak itu ngatain kalian ibu lonte, ibu operasi plastik. Sedih nggak hati kalian? Kalian dibentuk aja, kalian dibentak aja sama anak kalian, mama sakit, pasti sakit, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngebully Loli juga jangan. Karena kalau misalnya kita membuli seluruh Indonesia, ngebully Loli, dia jadi punya rasa ego, membenci, ya, karena kok gue salah mulu, ya, kok gue salah mulu. Makanya kenapa kemarin si Loli ini dimasukkan ke rumah aman, sekarang ditahan, dilindungi sama rumah sakit Polri. Karena apa? Dia perlu bantuan. Nggak mungkin banyak orang ikut campur tangan, guys. Namanya ada lembaga KPI, AI, ada PPI atau apalah. Aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya ada pelindungan ibu dan anak, ya, ibu dan anak, ya, kepolisian ibu dan anak kalau nggak salah, ya. Pokoknya ada lembaga-lembaga yang melindungi anak. Karena apa? Mereka tahu anak itu nggak semua A ya A, B ya C. Ada yang A, B, C, ada yang Z. Beda-beda anak itu. Kita nggak bisa menyamakan semua anak, ya. Gitu. Jadi kenapa aku merasa begini, ya? Nikita, gue kagetnya gitu. Kok bisa gitu Nikita ngelaporin Loli? Karena dia mikir, lebih baik aku yang memenjarakan Loli daripada suatu hari nanti Loli dipenjarain sama orang lain. Betul atau betul ibu? Lebih baik kita mengorbankan anak kita untuk sementara, untuk dia berubah, daripada nanti dia besar nggak bisa berubah. Bener apa bener ibu? Apa kalian akan melakukan sama seperti itu? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kita nggak bisa, contohnya ya, ada anaknya curi motor atau nyabu atau kan nanti nangis gitu di kantor polisi, mama tolongin aku mama, ya kan, aku takut, aku nggak mau dipenjara. Sebagai ibu yang baik, penjarain. Karena apa? Biar dia tahu apa yang salah, apa yang benar, ya. Karena kalau misalnya nanti mama ditolongin, besok lagi jadi maling, ya. Bener nggak? Jadi seorang Nikita Mirzani dia melaporkan anaknya sendiri, kayak udahlah, biar Loli benci gua, nggak apa-apa. Untuk sekarang ini nggak apa-apa Loli benci gua, Loli marah sama gua, tapi ini yang yang terbaik. Karena apa? Gua sudah mencoba ini, gua sudah mencoba untuk ke UK, gua suruh coba dia ke sama abang gua suruh coba dia sama Fadel, tapi nggak ada berubah. Ya, gue si Nikita ini sudah memberikan Nikita si Loli ini kebebasan, tapi kebebasan itu tambah menjadi si Loli ini kurang ajar, ya. Jadi kenapa waktu si Loli ini datang ke Jaksel sama Rasman kemarin malam, ya. Jadi itu tuh aku udah nge-track, ya. Ada percakapannya si Rasman, si Marissa Ica, dan si Fitri tanggal 9 jam 9.45 malam. Itu ada percakapan yang gede, bang apa kabar segala macam.
Kebesokannya jam 2 pagi kan berarti tanggal 10 kan? Tanggal 10 Loli datang ke Jaksel. Ya. Dan satu ucapan Loli yang keluar pertama kali, saya nggak betah, ya. Saya nggak mau disatuin sama orang yang HIV, orang yang open BO, orang yang narkoba, ya. Tagih aja itu 5 miliar sama ibu biadab, ibu durhaka, begituan. Itu nggak logik, guys. Ya, itu nggak logik. Kalau misalnya bener nih ya, siapa si Loli ini kabur. Hal yang pertama kali dia pasti minta pembelaan. Pak, saya ini adalah Loli. Saya adalah warga negara Indonesia. Walaupun saya mungkin di bawah umur, Bapak harus lindungin saya. Karena apa? Saya perlu waktu untuk recovery, bukan yang ngejelek-jelekin ibunya. Ya, nggak make sense, guys. Sebagai Bang Rasman, sebagai lawyer ya, harusnya dia men-stop. Dia bisa bilang, Loli, Om di sini. Udah Loli diam, biar Om. Nanti apapun, Loli bisa ngomong sama penyidik. Jangan dibawa wartawan ngomong, ya ibu saya begini, ibu saya begini. Coba, logiknya, guys. Hah? Logiknya seorang anak baru keluar dari rumah aman, terus malah ngemaki-maki ibunya. Ya, nggak gimana Nikita gerem, langsung disamperin sama Nikita. Oh anjing, ya kan? Oh babi, gitu kan? Nikita kalau misalnya digituin datang, makanya dia bener datang kan ke Jaksel kan? Ya, jadi jangan terlalu kemana-mana lah. Nikita begini, Nikita begitu. Kalian harus merasakan dulu. Kalian dibentak sama anak kalian. Kalian harus ngerasain dulu anak kalian memfitnah kalian. Sakit. Itu yang pernah dirasakan sama Mami Rita. Ya, Fit. Ingat, lu umur 52. Sampai detik ini pun kamu kurang ajar. Kamu fitnah ibu kamu sendiri. Ya, sampai detik ini kamu tidak pernah minta maaf sama ibu kamu. Pantes kamu mendalangi Loli. Karena apa? Rasa sakit hatimu, balas dendammu, kamu lampiaskan ke Loli. Jangan gitu ya, Fit. Sekarang bersekutu-kutu. Tunggu ya, kejutan. Loli bakal ini. Kalian lihat, guys. Motifnya. Ada orang sejahat itu. Hah? Ya, coba. Dia sejahat itu. Dan kalian masih mensupport orang kayak gitu. Guys, coba. Ya, mana hati nurani kalian sebagai ibu? Mana hati nurani kalian sebagai anak? Ya, kalau lu berantem sama gue secara personal problem. Ini adalah family matter. Ibu dan anak. Ya. Gua berantem sama Fitri gak masalah. Karena personal problem. Ya. Oh iya. Ada pun dulu katanya mau iklan MS Glow. Glow Maker Toner. Ya. Biar gak terlalu menggebu-gebu katanya. Kayaknya udah mau ditransfer nih gitu. Jadi MS Glow untuk kita semua, ya kan? Glowing bareng-bareng MS Glow, ya kan? Ya. Terus aku pakai MS Glow Whitening and Firming Neck with Peptide, ya kan? Biar leher nggak doyor, ya. Kita harus menjaga keperawanan kita, ya. Kecantikan kita biar bapak-bapak tidak terebut sama ani-ani, ya. Pakailah Whitening and Firming Neck with Peptide dari MS Glow, ya kan? Bawa mau ditransfer ini, ya kan? Bilang Mbak Sandi buruan transfer gitu, ya. Udah paling bener nih buduk-buduk iklannya, ya kan? 6.000 orang tuh yang nonton tuh, ya kan? TV aja kayaknya kalah tuh, ya kan? Ya kan? Biar nggak bawa badan, pakai Secret Finest, ya kan? Ini yang Madera, ya kan?
Jangan aja apa kita wangi di luar sana, hati juga harus wangi, mulut juga harus wangi, badan pun pakai Secret of Finest, ya kan? Ya kan? Oke, lanjut barbar lagi kita. Lanjut barbar lagi. Masuk Pak Eko, masuk, ya kan? Iklan lo, ya. Sampai di mana tadi? Lupa.